Tetap bersuka cita. Bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya saat kita hidup di dalam kebenarannya, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia Allah yang setia, dia Allah yang dahsyat. Amin. Let's go. Bersama-sama dengan pujian ini dengan saya, mari katakan. Jalan hidup, amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tak akan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Yang bersuka cita di dalam Tuhan bisa lambaikan tangan. Amen. Haleluya. Kiranya kita hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan ucapan syukur. Karena kita percaya hari ini hanya Yesus kita yang ditinggikan. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami datang satu iman di bait-Mu ya Tuhan. Ingin merenungkan kenaikan-Mu ke surga. Dengan Engkau memberikan kami Roh Kudus yang menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Menolong kami, mengajar kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak ditinggikan, diagungkan. Oh, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih
Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami hidup. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang masih bersuka cita dalam Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kalau gitu beri senyuman terbaik, kiri kanan depan belakang, katakan Yesus baik, Yesus dahsyat. Biarkanlah pujian yang kita bawakan hari ini menjadi perenungan akan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan ketika Dia naik ke surga. Haleluya. Ke surga. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat titipan-Nya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Serukan sekali lagi, dengarkan suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat titipan-Nya. Bersiap maju janganlah lengah,
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Bangkitkan imanmu, maju dalam kuasa Roh Kudus. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasanya telah dinyatakan. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Serukan sekali lagi. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami Tuhan, bersorak-sorai bagimu ya Tuhan. Engkau yang telah naik ke surga, memberikan kami Roh Kudus yang menuntun kami, memelihara kami, mengajar kami, membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Memberikan kami pengertian untuk kami bisa percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan urapan-Mu, urapan Roh-Mu
yang senantiasa memelihara kami, menyertai kami, menjamah kami dalam setiap kehidupan kami. Lewat apa yang kami pikirkan, lewat apa yang kami kerjakan, Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bahkan ada di dalam hati kami Tuhan. Kau ada di sini untuk menjamah dan mengubahkan kami semua. Apapun yang dialami oleh jemaat-Mu satu persatu hari ini Tuhan. Engkau punya jawaban, solusi, kuasa, urapan untuk memberikan terobosan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa Tuhan, yang datang dalam kondisi sakit pulang sembuh. Dan mereka yang tertekan mengalami masalah, bahkan ekonomi, masalah hubungan dalam keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin sambut karya-Mu dalam hidup kami. Beberapa menit ke depan kami dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin, haleluya.
silakan duduk, shalom. Senang sekali bisa ada di sini. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang telah mengundang. Oke. Dan ini pertama kalinya saya ke sini. Dan saya teringat waktu saya kecil, saya dibesarkan di gereja Papi Mami Pantai Costa. Oke, di rumah ada persekutuan. Nanti saya sebentar ingin kasih introduction, saya udah kasih PowerPoint, kalau bisa dimunculkan. Saya mau kasih introduction karena kita baru kenalan ini ya, baru kenalan hari ini. Yes, gak ada pointer ya, jadi saya harus kasih instruksi next ya. Oke, nama saya Yusak Kancana dan ini istri saya, Sylvie. Bulan Agustus nanti kami sudah menikah 29 tahun. Ya, kami dikaruniai 3 orang putri, ya. 3-3-nya cewek nih. Di rumah saya yang paling ganteng. Ya, jadi James Bond sendiri, ya saudaraku. Nah, ini langsung keluar semua ya. Enggak ada animasinya? Enggak keluar animasi. Oke. Ya, jadi langsung keluar semua deh. Amin. Nah, ini anak saya, putri saya satu-satu, Ashley itu influencer usia 26 tahun, sudah lulus dan dia endorse banyak sekali barang-barang yang terkenal gitu ya. Saya juga heran anak zaman sekarang bisnisnya seperti ini. Tidak mungkin pada zaman saya foto-foto, video kemudian jadi sesuatu yang luar biasa, ya kan? Dia sering ajak kita juga untuk bisa traveling, di mana dia di endorse, ya hotel-hotel dan sebagainya. Nah, yang nomor 2 ini Gloria lulus dari Newcastle di Inggris, kemudian sekarang dia lagi kerja di London, ya dia kerja di digital marketing company, ya. Yang ketiga ini masih 15 tahun, 3 SMP. Di rumah, saya setiap hari masih antar dia dan jemput dia sekolah. Oke. Jadi, tapi dia kecil-kecil udah jadi influencer juga. Dia di-endorse juga oleh barang-barang tertentu. Nah, Tuhan karuniai saya dengan 3 putri dan juga diberi kesempatan untuk merintis 3 jemaat. Oke. Yang pertama itu di Bogor, tahun 90. Saya usia 23 tahun pada saat itu. Ya, saya lahir baru di seputar, rewind sedikit, di seputar persiapan Kasih Melanda Jakarta. Sudah tahu? Ada di sini yang tahu Kasih Melanda Jakarta? Ya, Evangelis Jeremy Arim pakai stadion utama Senayan waktu itu namanya, Putra Bangsa Pertama. Saya waktu itu umur 18 tahun, baru lahir baru. Ya, saya lahir baru di sebuah persekutuan kaum muda, yang khotbah nggak jelas lah pokoknya, bukan orang terkenal, ya kan? Tapi kemudian saya dijamah Roh Kudus, penuh Roh Kudus, langsung berbahasa roh dan lain sebagainya. Kemudian langsung terlibat jadi panitia di Kasih Melanda Jakarta. Dan kemudian setahun kemudian Tuhan tambahkan saya di dalam sebuah gereja lokal yang dirintis dari misionari Amerika. Saya dilatih menjadi penginjil kampus. Jadi saya masuk ke kampus pakai traktat, ya, beritakan Injil langsung secara konfrontasi dengan orangnya. Ya, seperti itu saya dilatih waktu saya muda. Nah, tiba-tiba ada 2 anak IPB, Institut Pertanian Bogor, ibadah di tempat kita hari Minggu. Jadi saya heran, saya bilang, begitu hari Kamis saya ke sana. Saya bikin komsel dengan mereka, dari 2 orang, bertumbuh jadi 15 orang, kami sewa rumah. Di rumah itu mereka bawa teman-teman mereka lagi, yang bertobat saya baptis dan lain sebagainya. Tiba-tiba bulan September tahun 90, saya masih 23 tahun, tingkat 4 di UI, saya menemukan diri saya merintis dan mengembalakan jemaat. Jadi Tuhan bisa pakai saudara di sini, saya tidak kebetulan sharing di sini. Ada beberapa anak muda, Tuhan memanggil engkau untuk melayani Tuhan, merintis gereja, memberitakan Injil bagi kaum muda pada zaman sekarang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, ini kita pertamanya sewa di tempat kayak showroom gitu, di Bogor. Minggu pagi kita keluarin mobil-mobilnya, kita set up, kita punya musik. Tapi sudah tahu di Bogor itu setiap hari hujan kan, dan itu showroomnya bocor, saudara. Jadi ada banyak genangan air di mana-mana kalau kita kebaktian. Ya, jadi saya membanggakan diri dengan kita di gereja yang berjalan di atas air. Bukan karena iman, tapi karena bocor, saudara. Ya. Jadi itu yang terjadi, pengalaman-pengalaman saya waktu melayani Tuhan di masa muda. Yang kemudian saya kemudian sekolah Alkitab, pulang, kemudian merit, kemudian kami berangkat lagi ke Medan. Di Medan ini kita lintas budaya. Karena jemaat kami 95% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di sini? Ada? Gak ada? Oh, ada? Oke, Horas Jalagabe.
Jadi 95% orang Batak. Jadi yang dari Porsea, Balige, Lolok Sanggul, Siantar, semua yang kuliah di Medan, kami jangkau, latih jadi penginjil lagi, nginjilin teman mereka lagi. Bergulir dari situ, oke. Saya sampai satu hari salah satu dari mereka bilang gini, kami heran Pak, karena orang Chinese dan orang kita Batak tidak terlalu bergaul kalau di Medan ya, saya tidak tahu sekarang. Jadi anak ini bilang, Pak pertama kami nengok Bapak, heran kami. Katanya. Ngapain orang Cina ini ngurusin kami, saudaraku. Dan kemudian akhirnya saya dikasih marga. Marga saya Cinaga. Ya, jadi Sinaga palsu, saudara. Jadi Cinaga. Jadi, nah mereka ini sampai sekarang hubungan masih baik dan mereka gereja masih merintis ke Banjahe, mereka mau rintis lagi di Siantar dan di Samosir. Saya bersuka cita apa yang Tuhan kasih kesempatan saya waktu muda sampai sekarang masih terus bertumbuh. Amin. Yang ketiga di Bandung. Di Bandung ini tahun 2007 saya rintis di Bandung di Kota Baru Parahyangan. Ya itu introduction yang sekedar saudara bisa mengenal saya. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita ada di sini pagi ini. Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Yes. Ya. Katakan saya harap kamu sudah sikat gigi pagi ini. Jangan. Amin. Ya. Menimbulkan percecokan antar saudara, amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, amin. Saudara semua tahu ceritanya pasti, yang udah jadi orang Kristen lama setiap tahun diulang-ulang, amin saudaraku. Di sebuah bukit, kalau sudah pernah ke Israel, di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya, kemudian dia tiba-tiba terangkat seperti lift, naik ke atas. Bukan terbang begini, seperti Superman, tidak, dia naik ke atas. Dan dikatakan nanti dengan cara yang sama dia akan datang kembali, berarti dia akan turun lagi. Kita semua percaya dia akan turun lagi di Bukit Zaitun. Amin. Dan waktu itu kita gak kebayang bagaimana mungkin seluruh dunia bisa tahu. Dulu sebelum ada TV kita gak tahu. Sekarang bukan saja TV, ada internet, ada live. Semua orang nanti bisa melihat Tuhan Yesus turun dari langit kembali. Haleluya. Dan apa yang menjadi pelajaran kita ya pada saat kita memperingati kenaikan Tuhan. Saya percaya ada beberapa poin dari peristiwa ini. Ya, pertama di peristiwa itu dia memberikan amanat agung. Amin. Dia memberikan amanat agung, jadikan segala bangsa muridku. Dia juga menjanjikan apa? Roh Kudus. Menjanjikan kuasa untuk menjadi saksi. Itu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kalau saya sekedar bercerita kepada saudara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan, sepertinya jadi nggak nyambung dengan hidup kita hari ini. Saya berusaha merenungkan untuk saya menyiapkan diri untuk Jelambar Timur, GBI ini. Saya mau libatkan saudara di dalam kisah ini. Saya mau taruh saudara di dalam kisah ini. Oleh sebab itu saya ingin angkat satu cerita tentang Petrus. Bagaimana Petrus diubahkan sebelum kenaikan Tuhan, pada saat kenaikan Tuhan dan kemudian sesudah kenaikan Tuhan. Amin? Saudara mau dengar ini? Amin? Haleluya. Nah, awalnya Petrus itu adalah seorang nelayan. Ya, dia seorang nelayan. Dia nggak tahu bahwa mungkin Tuhan akan tiba-tiba datangi dia dan di Lukas 5 dikatakan, aku ingin menjadikan engkau penjala manusia. Oke, lalu dia meninggalkan segala sesuatu dan ikut Tuhan Yesus hari itu. Saya membayangkan Petrus itu orang yang kasar. Dia adalah orang yang tipe gaul. Oke, dia orangnya ingin nyenengin orang dan dia juga kalau ngomong yang penting ngomong dulu mikirin belakangan, gitu kan? Ya, sekali-sekali dipuji oleh Tuhan Yesus, habis itu langsung ditegur oleh Tuhan Yesus. Dia, saudara di sini baca kisah Tintin nggak? Tintin. Oh di Tintin itu dia Kapten Haddock ya menurut saya. Pasti mukanya berewokan, ngomongnya kasar dan sebagainya. Nah ini dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan dia dari arti namanya Simon, dia seperti lalang. Yang tidak stabil orangnya. Oke? Tapi dipilih oleh Tuhan. Nah lihat kejadian pada saat dia menjadi murid, kemudian dia menjadi murid Yesus. Tahap kedua dalam hidupnya. Dia melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Ya, dia ada di bukit transfigurasi sama Yakobus dan Yohanes dan lain sebagainya. Dia pernah berjalan di atas air, itu yang enggak pernah yang lain. Oke? Dia yang berjalan di atas air. Kemudian waktu Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, oke? Dialah orang yang pertama berkhotbah di hari lahirnya gereja, di hari Pentakosta. Di di loteng Yerusalem kan, dia memberitakan Injil hari itu. Dan 3.000 orang bertobat, oke?
Dan kemudian saya menduga, saya hanya bisa menduga, nggak bisa membuktikan, tapi Petrus kemungkinan ini buta huruf, saudara. Ada banyak orang pada zaman itu buta huruf. Tapi bagaimana dia bisa menulis 1 dan 2 Petrus? Petrus berbeda dengan Paulus. Paulus itu orang yang pintar, ya, dididik di bawah Gamaliel, dia lulusan dari universitas di Tarsus, oke? Petrus tidak demikian. Nah, kemungkinan dia menulis 1 Petrus dan 2 Petrus itu pakai ghostwriter, ya, pakai asisten, saudaraku. Ya, namanya Yohanes Markus. Ya, nanti kapan-kapan saya bisa cerita kepada saudara juga. Yohanes Markus yang bantu dia untuk tulis. Kemudian, nah ini ada satu kisah. Sudah pernah dengar ceritanya semua bahwa Petrus akhir hidupnya dia juga disalib. Tapi dia disalibnya apa? Posisinya terbalik. Dari mana? Di Alkitab nggak ada. Tapi kita mendengar dari tradisi. Tradisi artinya sejarah gereja. Hari itu Petrus ada di kota Roma. Tapi kemudian dia memutuskan untuk pergi karena penganiayaan begitu besar. Banyak orang ditombak, disalib, dijadikan lilin. Dikasih ke singa. Dia mulai keluar dari tembok kota Roma, dia berjalan. Tapi sudah tahu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Tuhan Yesus pikul salib, masuk ke kota Roma, jadi berpapasan mereka. Lalu Petrus langsung terkejut, dan Petrus bilang, ini menjadi tagline yang terkenal, Quo vadis, Domino. Hendak kemana engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus bilang, aku ingin ke Roma untuk disalibkan sekali lagi. Langsung dia tertemplak, saudara. Petrus kemudian berbalik ke kota Roma dan dia akhirnya benar-benar ditangkap dan kemudian disalibkan. Pada saat mau disalibkan dia berkata, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku, aku ini disalibkan terbalik. Nah, itulah kisah 5 tahap daripada Petrus. Amen. Semua mendengarkan? Semuanya diam itu semuanya sama sekali mengerti atau tadi breakfastnya kurang banyak? Ya? Enggak ya saudara gue? Oke, nah sekarang saya mau detailkan sedikit. Kita zoom in, ini kan overview-nya, oke? Sekarang kita mau zoom in ya, ke dalam satu peristiwa ini. Ya, sayang sekali ini langsung keluar semua ya. Saya tadinya mau kasih tahap-tahapannya gitu. It's okay. Pertama tadi dari murid, kemudian sudah tahu 3,5 tahun dia jadi murid Tuhan Yesus. Ke ujung-ujungnya hanya sampai ke titik yang sangat memalukan. Persis Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib, dia malah menyangkal Yesus 3 kali. Sudah tahu pada saat Petrus habis menyangkal 3 kali, persis nyangkal yang ketiga, ayam berkokok kan. Kemudian sudah tahu enggak, Tuhan Yesus lewat. Saudara hafal ini ada peristiwa Paskah, salah satu cerita Paskah. Ya, di rumah Kayafas. Habis Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus keluar, saudara ke Yerusalem, di rumah Kayafas itu ada patung Petrus menyangkal 3 kali. Dan Tuhan Yesus pada saat papasan, kemudian dia melihat kepada Petrus, dan Petrus melihat kepada Tuhan Yesus, matanya terkunci, gitu loh. Nah, saya ingin tanya kepada saudara pagi hari ini. Bagaimana ekspresi wajah Tuhan Yesus pada saat ngelihat muridnya menyangkal 3 kali? Kalau saudara gimana? Saudara jangan pikir menyangkal tuh enteng loh. Yudas menjual Yesus, menyangkal tuh serius, saudara. Siapa di sini suami istri? Siapa di sini suami istri yang katakan, suami istri nggak mau ngaku. Supaya saya tahu kenapa istrinya nggak duduk di sebelahnya gitu loh. Amin. Coba bapak ibu lagi misalnya pertemuan reuni atau lagi wedding yang ada ribuan orang gitu kan, ketemu teman-teman lama. Si bapak ketemu temennya nih. Teman lama, teman SMP, cok gitu ya kan. Terus ngobrol-ngobrol, by the way siapa tuh yang di samping kamu? Terus si Ucok bilang, enggak ini suster gua. Menyangkal saudara. Sudah tahu akibatnya perang dunia ketiga saudara, amen? Istri disangkal seperti itu, wah gak makan kamu 3 hari pak, amen? Saudara jangan kira menyangkal itu sesuatu yang enteng. Petrus menyangkal, enggak gua gak kenal dia, itu logatnya orang Galilea, enggak gak kenal dia. Terus matanya terkunci. Nah, menurut saudara ekspresi Tuhan Yesus gimana? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, untung saya bukan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, pet. Kayak gini aja lu akhirnya. Gue udah didik lu capek-capek, lu lihat mujizat semua jalan di atas air. Gue pites juga lu pet. Amin. Murid kayak bagaimana udah selesai kau pet. I'm done with you. Udah gak ada urusan lagi, gue cari yang lain yang lebih baik dari kamu. No.
Saudara tahu nggak? Jawaban saudara terhadap pertanyaan saya tadi, bagaimana ekspresi Tuhan Yesus pada saat dia melihat Petrus, itu adalah salah satu pewahyuan terbesar dalam hidupmu. Saya percaya itu akan menjadi penuntun hidupmu dalam hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Karena saya akan mau kasih tahu saudara, Tuhan Yesus, dalam pemahaman saya, Tuhan Yesus berkata, Petrus, you can do it. Kau bisa bangkit lagi. Dari mana saya tahu? Karena sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus sudah meramalkan, bilang meramal, memprediksikan, oke? Bahwa itu akan terjadi. Petrus, Petrus, iblis berusaha menampi engkau. Kau akan gugur. Dan setelah ayam berkokok, tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan setelah engkau insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu itu akan terjadi. Dan Tuhan Yesus kemudian dikatakan mengharapkan Petrus bisa bangkit dan menguatkan saudara-saudaranya. Dan itulah yang terjadi, saudara. Saudara tahu pada saat kebangkitan, malaikat berkata, dia mendahului kamu ke Galilea. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada, siapa yang udah hafal cerita Paskah? Malaikat bilang sama murid-murid, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Di single out, saudara tahu di single out, dicecer, diincer, dituju. Kenapa? Untuk dipites tadi? No, untuk dipulihkan. Kemudian di Danau Galilea pada saat dia kembali lagi kepada pekerjaan lamanya, pergi memancing. Kalian ngapain? Oke, gue mau mancing nih. Semua ikut sama dia. Dia sangat influential orangnya, saudaraku. Dia influencer sejati. Badi-badi, oi. Itu orangnya kayak gitu. Ada di sini yang sanguin tulen, itu Petrus. Gue mau mancing lagi, semua pada ikut. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di pinggir danau. Ini cerita kebangkitan kalau ini, amin saudaraku. Saya kasih seriesnya semua, Yesus bangkit tuh. Oke? Saudara, Tuhan Yesus, adakah lauk pauk anak-anak? Gak ada. Tuhan Yesus kemudian bakar ikan. Ini bakar ikan terenak lebih dari Manado, saudaraku. Rica-rica dabu-dabu, amin saudaraku. Nah, kemudian Yohanes yang pertama kali mengenali, itu Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Kemudian Petrus, nah ini lagi anehnya Petrus. Dia lagi di kapal, dia gak pakai baju, terus dia bilang, dikatakan oleh Alkitab, dia pakai baju dan kemudian nyebur. Terus biasa mau nyebur kan buka baju kan? Tapi itu bukan itu poinnya. Oh ini kapalnya, ya kok ini Tuhan Yesus di pinggir danau, itu kapalnya di sana. Petrus nyebur, saya mau tanya saudara, Petrus nyeburnya ke arah Tuhan Yesus atau menjauhi Tuhan Yesus? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia, saya percaya sudah dipulihkan sebelumnya. Tadi kan dikatakan, katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 15, Paulus yang bercerita, ia menampakkan diri kepada si Anu, kepada 500 orang sebelum pada saat kenaikan. Tetapi ada satu terselip di situ, ia menampakkan diri kepada Kefas dikatakan. Saya percaya Tuhan Yesus habis disangkal 3 kali, dia kemudian memburu Petrus, bertemu Petrus secara pribadi, memulihkan dia dan mengatakan meskipun engkau gagal Petrus, aku tetap mengasihi kamu. Dan pada saat di pinggir danau itu dia katakan gembalakanlah domba-dombaku, oleh sebab itu dia punya panggilan malah diteguhkan di sana. Orang yang gagal kadang-kadang mungkin saudara tidak setia, saudara mengecewakan Tuhan, saudara merasa, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepadamu. Haleluya. Aminnya kecil. Saudara tahu pada saat saudara gagal pun Tuhan Yesus tetap sayang kepadamu? Amen. Di dalam benak pemahaman saya bertahun-tahun ada banyak sekali legalisme. Kalau kita melenceng, Tuhan akan marah kepada kita. Saya tahu yang melenceng itu pasti tidak benar, tidak baik, dosa itu pasti sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Amen, saudaraku? Tetapi saya kasih tahu saudara, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dan pada saat saudara gagal, saudara tidak akan dibuang. Saudara malah akan diburu. Untuk diapain? Untuk dihukum? Tidak. Untuk dipulihkan. Sama seperti Petrus. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tidak mendorong saudara untuk tidak taat, tidak kudus. No. Kita semua tahu bahwa kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau taat, kita mau hidup kudus, kita mau melayani, kita mau memberi. Amin saudaraku? Itu semua baik. Tapi saya katakan pada saat sudah gagal, Tuhan tetap memburu engkau untuk memulihkan engkau. Haleluya. Jadi saya percaya sebelum kita ngomong tentang kuasa menjadi saksi,
Saya percaya hati kita harus disentuh, diubahkan, dikuasai oleh kasih-Nya terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. That's my point. Itu poin saya pada pagi hari ini. Karena banyak orang sibuk melayani, tetapi hatinya kosong. Saya mau beritahu saudara, saudara tidak bisa memberi apa yang saudara tidak punya. Kalau hatimu tidak meluap-luap dengan kasih Tuhan, saudara tidak bisa memberi kasih kepada orang. Amin. Ada banyak di lingkungan yang saya lihat tadi yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan seorang yang sudah disentuh, dikuasai, dipulihkan oleh kasih Tuhan untuk memberkati mereka dengan kasih itu. Amin. Haleluya. Kita akan pakai kuasanya nanti. Nah, saudara lihat, setelah Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri. Kemudian dia naik, sebelumnya dia sudah memulihkan Petrus terlebih dahulu. Kemudian waktu dia naik dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Akan turun menaungi kalian semua. Memenuhi kalian semua. Jadi mereka tunggu lagi 10 hari. Sampai hari Pentakosta. Dan di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Saudara, berapa lama Tuhan memproses Petrus? Kalau kita tambah dari hari dia menyangkal, Tuhan Yesus kemudian naik ke kayu salib, 3 hari kemudian bangkit, setelah bangkit menampakkan diri 40 hari, kemudian 10 hari menunggu Pentakosta, 3 tambah 40 tambah 10, 53 hari. Transformasi Petrus dalam 53 hari. Tuhan sanggup merubah saudara berapapun rusaknya masa lalumu, berapapun saudara pernah mengambil keputusan yang salah secara moral, meskipun bisnismu mungkin bangkrut, mungkin engkau tidak punya latar belakang yang baik, tapi hari ini saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, punya kasih yang meluap-luap untuk bisa memulihkan saudara, membuat engkau menjadi umat yang luar biasa. Haleluya. Amen. Jangan menangisi nasibmu pada pagi hari ini. Dia sudah bangkit, dia naik ke surga, dan dia mencurahkan Roh Kudus kepadamu hari ini. Dan Tuhan yang sama yang memulihkan Petrus hanya dalam 53 hari, bisa memulihkan saudara. Haleluya. Saya ingin share kepada saudara, kebanyakan orang mengambil keputusan yang salah, kebanyakan orang jatuh dalam dosa. Saudara tahu gak akarnya apa? Akarnya itu tidak percaya sebenarnya. Mungkin, kok gak nyambung Pak, maksudnya gimana Pak? Saudara kalau ada orang mencuri, dia mencuri karena gak percaya. Coba kalau dia percaya Tuhan sanggup memberi kepada dia terobosan dan mujizat besok, dia hari ini gak mencuri. Amin. Kenapa orang berzina mau cari selingkuhan? Karena mereka tidak percaya ada kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Dan ada kasih yang murni di dalam pernikahan. Jadi cari selingkuhan. Jadi saudara berdosa itu karena saudara tidak mengenal bahwa Tuhan itu sangat sayang pada saudara. Saya percaya message tentang kasih Tuhan itu merevolusi saya. Saya tidak ikut Tuhan Yesus karena ditakut-takutin. Kalau bisnis harus jujur, kalau nggak jujur nanti dikutuk sama Tuhan. Tuhan yang mana ini? Saya nggak pernah baca itu, Tuhan yang suka kutuk-kutuk. Amin saudaraku? Saya ingin kita jujur, tapi bukan karena ditakut-takutin. Kenapa kita jujur? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang integritas. Ada di dalam kita, maka kita akan mengekspresikan karakternya itu. Jadi semakin kita memandang kepada Kristus, semakin kita melihat kasihnya, semakin kita melihat karyanya, dan kita menyadari dia ada di dalam kita, itulah yang mengajari kita sehari-hari. Itulah dari percaya kepada dia, itulah kita menjadi hidup benar. Kita hidup benar bukan karena ditakut-takuti. Awas ya kalau kamu enggak ini. Itu hukum Taurat di perjanjian lama, saudaraku, amen. Hari ini Tuhanmu sudah naik ke surga dan kirim Roh Kudus di dalam engkau. Roh Kudus itu yang mengajari saudara setiap hari. Saudara tahu di Kolose dikatakan Tuhan Yesus adalah wisdom. Dia adalah hikmat. Apa yang harus saudara putuskan hari ini, dia bisa kasih hikmat kepada saudara. Di dalam hatimu. Aku mau bisnis apa nih? Yang anak muda, aku mau ambil jurusan apa nih? Roh Kudus bisa mengajari engkau. Haleluya. Amen. Oke. Haleluya. Nah, saudara, next. Jadi ini yang terjadi sebelum kenaikan. Petrus dipulihkan dan panggilannya diteguhkan. Saudara tahu kalau Tuhan itu berurusan dengan kita, dia nggak pakai berdasarkan kualifikasinya kita, kebisaannya kita. Saudara ingat Tuhan Yesus pada saat dibaptis,
Bapa berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya mau tanya sama saudara, berapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu? Belum ada, belum mulai pelayanan. Oke, Tuhan Yesus sudah khotbah yang hebat udah berapa kali? Belum khotbah. Belum mulai pelayanan, Bapa telah mengatakan aku mengasihimu. Engkau adalah anakku, identitas diberikan tidak berdasarkan performance. Tidak berdasarkan prestasi saudara. Seberapa banyak pun tadi saya katakan saya merintis 3 gereja. Seberapa pun kita di sini jadi WL, jadi singer. Berapapun jiwa yang kita menangkan, berapapun kita telah menyumbang kepada gereja. Tuhan tidak mengevaluasi kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin saudaraku. Kita sulit loh paham agape itu artinya apa. Karena agape itu lost in translation. Pemahaman agape itu hilang di dalam proses penerjemahan. Kita nggak pernah mengerti agape itu apa. Saudara tahu kalau di balik setiap kata itu ada gambar. Saya mau ilustrasikan buat saudara. Misalnya saya katakan kata makan itu netral ya. Saudara tahu, coba saya katakan gini, melahap itu kan makan juga. Tapi di balik kata melahap itu ada gambar. Makannya banyak atau sedikit kalau melahap? Banyak, itu ada gambarnya, ada konsepnya. Cepat atau lambat biasanya kalau orang melahap? Cepat, gitu kan. Tapi kalau saya bilang mencicip banyak atau sedikit? Saya nggak perlu bilang sama saudara sedikit, tapi udah ada gambar di balik kata itu. Amin saudara? Biasanya lambat, bahkan malu-malu kan. Gitu kan. Nah, orang Jawa siapa di sini asal dari Jawa atau bertumbuh di yang bisa bahasa Jawa lah? Angkat tangan. Gak ada yang mau ngaku. Istri saya besar di Cepu, oh ya ada ibu ya. Orang Jawa kalau ngomong jatuh itu ada banyak saudara, 7 atau lebih gitu loh. Geblak itu katanya apa? Geblak. Gambarnya apa? Ke belakang. Nah, glosor itu juga jatuh juga, tapi ada konsepnya. Apa? Serot gitu kan. Kepleset, kesandung itu semua ada konsepnya tentang jatuh. Sama-sama jatuh, cuman ada gambar. Tahukah saudara dalam bahasa Greka ada 4 kata. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris, kita cuma punya 1, kasih, atau Indonesia ada tambahan cinta. Bahasa Inggris cuma love. Tapi dalam bahasa Greka ada eros, nafsu, itu cinta juga. Tapi orang Greka tahu pada saat dikatakan eros, oh ini mah nafsu. Ada filio, storge, ya kan, persaudaraan dan lain sebagainya. Tapi ada agape. Orang Inggris bilang, I love Jesus. I love my wife, tapi I love chocolate. I love my car. Semuanya love. Gak kelihatan konsepnya di baliknya. Tetapi waktu orang Greka mengatakan, I agape you, mereka tahu apa itu agape. Agape adalah kasih yang tidak ada alasannya. Yang percaya katakan amin. Agape adalah kasih satu arah. Tahukah saudara agape itu tidak tergantung daripada respon objeknya? Mau objeknya mau kasihi dia balik, oke. Tapi kalau ditolak, agapenya berhenti nggak? Tahukah saudara, Tuhan tetap agape kita. Bahkan orang yang membenci dia tetap agape. Bahkan orangnya menyalibkan dia tetap agape. Apa yang dia bilang di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Saya mau tanya saudara, mereka tahu gak apa yang mereka perbuat? Tahu. Tapi Tuhan masukkan, by His mercy, oleh kemurahannya, dia bilang, Bapak mereka gak tahu. Ampuni mereka. Tahukah saudara, Tuhan tidak berhenti mengasihimu, meskipun engkau sangat jahat kepada dia. Amin. Nah, konsep itulah yang mengubahkan kita. Saya percaya konsep itulah yang mengubahkan Petrus. Sehingga dia kemudian diberi amanat agung, dijanjikan kuasa dari Roh Kudus. Pada saat itu, kuasa itu akan membuat dia efektif di dalam pelayanan kasihnya. Amen. Kita pertama-tama harus diubahkan oleh kasih Tuhan. Kemudian habis itu diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Amen.
Setelah kenaikan, dia di hari Pantekosta dia dipenuhi Roh Kudus dan kuasa mujizat mengalir. Petrus berjalan, bayangannya menyembuhkan orang. Haleluya, luar biasa. Amin, saudaraku. Nah, hari ini bagaimana kita mempraktekannya? Saya percaya begini, pada saat Tuhan Yesus berkata, segala otoritas, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Segala otoritas diberikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian otoritas itu ada di dalam kita karena dia ada di dalam kita. Saya percaya kita harus pakai otoritas itu. Yang percaya katakan amin. Tahu gak saudara, kita tidak pernah disuruh mendoakan orang sakit. Mungkin berita yang, sudah gimana pastor? Coba baca lagi nanti di Alkitab. Bukan berdoalah untuk orang sakit. Tapi apa? Ada mulai engah gak nih? Perintahnya mengatakan begini, sembuhkanlah orang sakit. Halo, Alkitab memang yang benar? Alkitab saudara atau Alkitab saya? Tuhan Yesus mengatakan, kuasa ini akan menyertai orang yang percaya. Sembuhkanlah orang sakit. Usirlah setan-setan. Bangkitkan orang mati kalau perlu, amin. Jadi sekarang karena kuasanya di tangan saudara, saudara tinggal pakai kuasa itu. Oleh sebab itu perintahnya adalah sembuhkanlah orang sakit. Amin. Saya percaya para ayah di sini, di rumahmu, kalau anakmu sakit, di rumah, jangan langsung telepon ibu pendeta. Ada kuasa di tanganmu. Amin. Coba tangannya taruh di depan semua sini. Coba lihat ke tangannya. Katakan kepada tanganmu, hai tangan, di dalammu sudah ada kuasa dari Tuhan Yesus. Haleluya. Tahukah saudara bahwa setan-setan tunduk kepada saudara? Jadi anak-anak Tuhan di sini di Jelambar Timur nggak ada lagi nanti kalau pulang malam-malam gitu loh. Di belakangnya kayak ada apa gitu loh. Nggak ada lagi yang takut setan, amen. Kalau anak-anak kita jerit-jerit, gitu kita ajari mereka. Ada Tuhan Yesus di dalammu, kamu punya kuasa atas roh-roh jahat, amen. Jangan kita yang malah nakut-nakutin, awas ada kolong wewe. Nah, kita malah kasih mereka jadi takut. Kita kasih tahu kepada mereka bahwa mereka penuh kuasa. Amen. Terus saya kecil soalnya itu, saya dikasihnya tuh sandiwara di radio tuh. Orang yang belakangnya bolong. Ternyata di sini, lo kok ada paku, pada dicabut. Wah itu bayangan saya, malam bisa tidur. Amen. Kita harus ganti gambar itu kepada anak-anak kita. Kamu tuh penuh kuasa. Dan kamu, saya bukan benihin atau apa gitu. Tapi saya cukup rajin mendoakan orang sakit. Suatu hari ada teman kami, anaknya meninggal, umur 22 tahun. 4 tahun sebelumnya papanya meninggal. Kita kasihan sekali teman-teman kita ini, yang si ibu ini. Kemudian anaknya meninggal, lagi kuliah di San Francisco, lagi pulang sebentar untuk liburan. Mau balik San Francisco lagi untuk wisuda. Tiba-tiba lagi di Jakarta beberapa hari doang, dia main futsal atau apa gitu yang sangat-sangat letih sekali. Masuk ke toilet bersama dengan teman-temannya, temannya udah keluar, dia masih sendiri yang terakhir. Temannya heran kok gak keluar-keluar 10 menit, ternyata udah terkapar, asam lambung naik, dan kemudian meninggal. Dalam hati saya, aduh. Dan yang terlebih dari itu, Roh Kudus kemudian bilang sama saya, Yusak, kamu pergi bangkitkan dia dari kematian. Tuhan, aku bukan benihin Tuhan. Saya dari Tangerang tempat saya tinggal ke Darmais ini, saya setir mobil, dak dik, apa yang harus saya katakan? Gimana kalau nggak bangkit? Saya sampai sana, saya minta izin, Bu boleh gak saya doain, Tuhan suruh saya doain dia bangkit dari kematian. Dia bilang, silakan doakan. Tapi saya bukan seperti kayak Smith Wigglesworth, ya kan? Kalau orang mayat itu diangkat sama dia, bangkit dalam nama Yesus, dia udah bangkitin berapa belas orang. Smith Wigglesworth kalau sudah baca bukunya. Saya doanya malu-malu, saudara. Di petinya itu, dalam Tuhan Yesus, gak ada yang lihat, ya, oke. Dan tidak bangkit. Ya. Saudara pikir tadi saudara berharap saya ada kesaksian membangkitkan orang mati kan? Kesaksian saya adalah saya percaya firman Tuhan dan saya melangkah meskipun akhirnya gagal. Saya ingin mendorong saudara melangkahlah dengan iman, percaya Tuhan, ulurkan tanganmu, sembuhkan orang sakit, maka suatu hari saudara akan bertumbuh sehingga orang sakit pun akan disembuhkan. Ya percaya katakan amin. Beri saudara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Lah kita ngomong seperti ini, jangan saudara cuma mau dengar informasi dari saya, oh Tuhan Yesus naik ke surga, saudara cuma mau dengar cerita hari ini. No, saya percaya saudara harus berpraktekkan, amen.
Berdoa untuk orang sakit. Amen. Sembuhkan orang sakit. Saya percaya itu akan terjadi. Satu kesaksian di Jelambar Timur ini, tetangga-tetangga semua akan dengar dan memuliakan Tuhan. Mereka akan datang ke sini, amin. Saya percaya ini poin saya terakhir, oke? Pemain musik boleh maju ke depan. Saudara, karena Tuhan sudah kasih kita sebelum dia naik ke surga, dikasih amanat agung, dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu, kau akan dipenuhi kuasa. Kuasa itu sudah ada pada kita. Ya, ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh dia Samaria sampai ke ujung bumi. Karena kuasa itu sudah ada pada kita, kita tidak nunggu Tuhan lagi. Saya percaya sekarang kalau Tangerang itu belum terjadi kebangunan rohani, itu salahnya saya. Amen. Saya pertama-tama sebutin dari saya sendiri. Amen. Bukan mau nyalah-nyalahin, bukan. Tapi karena tanggung jawabnya itu Tuhan udah kasih kepada kita. Jadi Jelambar Timur, kebangunan rohani terjadi atau tidak, tergantung saudara. Jangan nunggu tadi pembicara terkenal datang ke sini. Tergantung saudara. Ibu-ibu lagi nunggu anak di sekolah, bisa sharing kepada ibu-ibu yang lain. Kalau engkau dibakar oleh kasih Tuhan, mengalami Tuhan, dan kau percaya kuasa sudah ada di tanganmu, sudah akan mulai doakan mereka. Dan mujizat akan terjadi. Ya, karena saya lihat ibu-ibu banyak sekali di sini, amen. Di mana-mana di gereja-gereja, ibadah-ibadah saya selalu melihat ibu-ibu yang lebih banyak. Ibu-ibu lebih dekat dengan Tuhan kayaknya ya. Ulurkan tanganmu ibu-ibu, maka kesembuhan bisa mengalir. Haleluya. Bapak-bapak kalau kongko-kongko sama teman-teman, jangan cuma ngomong soal bisnis aja. Jangan ngomong soal kripto aja. Jangan ngomong soal politik 2024 saja. Amen. Sekali-sekali arahkan teman-temanmu ke dalam pembicaraan tentang Tuhan. Banyak orang kaya, kelihatannya baik-baik saja. Mereka ternyata butuh Tuhan. Ada satu persoalan yang kita tidak tahu yang mereka gumuli. Amen. Orang bisa berhasil di satu area, tapi mereka punya kebutuhan di area yang lain. Haleluya. Maka hari ini sudah ada saksi Tuhan. Sekali lagi di tanganmu ini ada kuasa yang Tuhan sudah kasih. Haleluya. Amen saudaraku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tangan saudara, katakan pada Tuhan Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi katakan sujud, katakan kepada Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang ampuniku
untuk saudara pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu di sini. Dan Engkau berkata segala kuasa otoritas telah Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat Roh Kudus turun, dan Roh Kudus sudah turun atas kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap pasangan suami istri di tempat ini, keluarga, dan semua bisnis yang mereka lakukan, pelayanan mereka lakukan, Kau urapi mereka semua Tuhan. Hari ini biar di-refresh kembali amanat agung yang Tuhan telah kasih kepada mereka. Mereka boleh bisnismen, mereka boleh ibu rumah tangga. Tapi kami, di atas kami ada amanat dari Tuhan. Itu kuasa yang Tuhan kasih kepada kami adalah untuk memberkati di seluruh Jelambar Timur ini Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini yang sakit sembuh. Saudara yang sakit boleh angkat tangan. Satu tangan di tempat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau sembuh. Mujizat terjadi. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada anak remajamu lari daripada Tuhan, tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara Tuhan, engkau hancur hati melihat mereka. Hari ini aku berdoa untuk pemulihan bagi mereka. Tuhan akan mencengkar mereka semua. Tetap di dalam iman. Tetap mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk generasi baru dari tempat ini. Aku melihat ada generasi baru yang dilahirkan dari generasi yang sebelumnya Tuhan. Bahwa orang-orang akan mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan di generasi yang berikutnya. Tuhan, terima kasih untuk setiap usaha, setiap bisnis, setiap pekerjaan Kau mengurapi mereka Tuhan. Mereka juga Tuhan kasih keahlian-keahlian untuk membangun sesuatu yang baru. Kreativitas untuk memulai bisnis-bisnis yang baru. Terima kasih anak-anak muda sini semua berberkati. Yang belum mendapatkan sekolah, tempat kuliah, bahkan Tuhan yang memprovide untuk mereka semua. Berikan anak-anak kami Tuhan hikmat supaya setelah mereka lulus mereka bisa memulai bisnis-bisnis yang powerful, yang sangat diberkati, berdampak kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk tim pelayanan di tempat ini yang sangat-sangat Engkau panggil untuk menjadi berkat. Bukan saja di gedung gereja ini, tapi di luar. Supaya pada saat kami menyembah Tuhan, banyak orang yang lain juga dijamah dan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di hari kenaikan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu dan urapan-Mu tercurah kepada kami berlipat kali ganda hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan sujud. Sujud di altarnya. Umawa hidupku. Terima anugerahnya yang Haleluya, buat kebenaran firman-Nya sudah dibawakan hari ini, kiranya kita tetap diteguhkan, kita tetap dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Saat ini kita mau menyaksikan persembahan paduan suara dari Mutiara Kasih. Waktu dan tempat dipersilakan.
Membawa muridnya keluar dari Baitani, Yesus naik ke surga. Yesus lalu mengendangkan tangannya memberkati. Yesus naik ke surga. Apa sebab berdiri menatap ke langit? Yesus yang menang sudah naik ke surga yang suci. Seperti kamu lihat ke surga setelah bangkit, Yesus akan kembali. Para murid memandangnya sebab awan tiada lagi. Yesus naik ke surga. Tiba-tiba dua orang pakaian putih berdiri. Yesus naik ke surga. Apa sebab berdiri menatap ke langit? Yesus yang menang sudah naik ke surga yang suci. Seperti kamu lihat ke surga setelah bangkit, Yesus akan kembali. Apa sebab berdiri menatap ke langit? Yesus yang menang sudah naik ke surga yang suci. Seperti kamu lihat ke surga setelah bangkit, Yesus akan kembali. Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Kembali hari ini ada iman yang ditambahkan lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan kiranya lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan hari ini, kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak Kancana atas firman Tuhan yang sudah dibawakan dan kepada Paduan Suara Mutiara Kasih atas persembahan pujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita juga mau mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya kita bisa berkumpul bersama, bersekutu di dalam Tuhan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, kiranya jemaat Tuhan bisa memperhatikan sejenak. Pertama, ada ibadah doa 10 hari akan diadakan dari tanggal 19 sampai 27 Mei. Pukul 16.30 di gedung 35. Kemudian ibadah doa hari Kamis, yaitu pada hari ini, ditiadakan. Kemudian berikutnya di hari Sabtu nanti akan diadakan ibadah Youth Community jam 6 sore
di lantai 2 di gedung ini. Dan untuk ibadah raya Minggu, hari Minggu, tanggal 21 Mei pukul 8 akan dilayani oleh Pak Charlton Anton Junior dengan tema bebas. Dan diikuti setelah ibadah raya pukul 10 ada ibadah Abi dengan tema di atas segalanya. Dan siangnya ada ibadah remaja pukul 12 yang akan membahas mengenai No Other Gods yang akan dilayani oleh Pak Charlton kembali. Ya itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita mau masuk dalam persembahan. Persembahan diadakan 2 kali. Persembahan pertama untuk operasional gereja kita dan persembahan kedua untuk memperlengkapi fasilitas gedung gereja kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun nomor rekening GBI Jelambar Timur yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menguatkan kami ya Tuhan, menuntun kami di dalam setiap kehidupan yang kami lalui hari demi hari. Saat ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya kami bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Tuhan, hadirat Allah, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingati akan hari kenaikan Yesus. Tuhan terima kasih Allah. Engkau ada saat ini berada dalam kerajaan sorga. Engkau sedang duduk di takhta kerajaanmu. Dan engkau sedang melihatkan umatmu sujud dan menyembah engkau. Engkau pergi, engkau meninggalkan kuasa kepada kami. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu. Atas perhatian Allah yang begitu luar biasa. Kasih sayang Tuhan bagi kami umat yang percaya kepada engkau. Engkau tidak membiarkan kami piatu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan roh penolong. Dapat memberikan kekuatan dan menolong setiap kami. Dalam setiap kesesakan kehidupan kami. Dalam setiap pelayanan kami. Di setiap apapun yang kami hadapi. Roh penolong itu selalu ada bersama kami. Kami berterima kasih Allah, terima kasih Yesus. Engkau dahsyat dan engkau luar biasa. Engkau sungguh Allah yang sungguh indah. Peduli dengan umatmu. Terima kasih Tuhan. Bangkitkanlah semangat kami untuk juga mengasihi engkau. Bangkitkan semangat kami untuk peduli dengan pelayanan yang engkau berikan kepada kami Allah. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Marilah Allah engkau tolong kami. Sehingga kami dapat melaksanakan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Allah. Kami naikkan syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Berkatilah semua kami yang ambil bagian pada pagi ini. Hamba percaya semua telah dibekali dengan firman yang luar biasa. Terima kasih Allah. Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkatilah hamba-Mu ini dimanapun beliau berada. Dengan setiap pelayanan yang dilaksanakannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dan ditinggikan Allah. Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu. Bapa, kami naikkan syukur kepada Allah. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya pada sepanjang hari ini. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau kembalikan kami kembali pada hari Minggu. Di dalam bait-Mu ini. Untuk sujud memuji dan memuliakan bahkan meninggikan nama-Mu. Immanuel, Allah menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang dapat panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain yang dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan daripada Allah Anak. Dan kuat kuasa Roh Kudus. Nyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini. Sampai Maranatha Yesus engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.